Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Education Room. Kali ini kita akan membahas materi penyajian data dalam bentuk diagram batang. Bagi sahabat YouTube channel Education Room yang belum menonton video sebelumnya, silakan klik link yang kami sediakan di bawah video ini. Sebelum kami memulai membahas materinya, silakan support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, serta share ke teman-temannya dengan cara berikut. Apa itu diagram batang? Diagram batang adalah jenis diagram yang menyajikan sebuah data dalam bentuk persegi panjang. Diagram untuk membuat diagram batang itu memiliki dua sumbu. Apakah siswa Bapak tahu sumbunya apa saja? Tahu, Pak, sumbu tegak dan sumbu mendatar. Jawaban siswa Bapak benar. Pada diagram batang terdapat dua buah sumbu, yaitu sumbu tegak dan sumbu mendatar. Sekarang, coba simak penjelasan Bapak mengenai dua buah sumbu tersebut. Sumbu tegak adalah sumbu tempat menuliskan frekuensi atau jumlah banyak suatu hal. Seperti contoh, frekuensi berat badan, frekuensi tinggi badan, frekuensi pelajaran yang disukai siswa, dan masih banyak lagi yang dapat diisikan pada sumbu tegak. Perhatikan dua buah garis di bawah ini untuk mengetahui yang mana sumbu tegaknya. Garis ini merupakan sumbu tegak diagram. Coba perhatikan. Yang diberi lingkaran merah itu merupakan sumbu tegak diagram. Sumbu mendatar adalah sumbu yang berguna untuk menuliskan jenis kategori. Seperti contoh, kategori mata pelajaran, kategori berat badan, kategori nilai pelajaran, dan masih banyak lagi yang diisikan pada sumbu mendatar. Perhatikan dua buah garis di bawah ini untuk mengetahui yang mana sumbu mendatarnya. Coba perhatikan garis di bawah ini. Garis ini merupakan sumbu mendatar diagram. Coba perhatikan lagi. Yang berada dalam lingkaran itu merupakan sumbu mendatar. Sekarang, perhatikan tabel berikut. Terlebih dahulu, buatlah sumbu tegak dan mendatarnya. Kita mulai dulu membuat sumbu tegak. Setelah membuat sumbu tegak, kita buat sumbu mendatarnya. Setelah itu, kita perhatikan tabelnya. Setelah memperhatikan tabel, tuliskan banyak siswa yang menyukai pada sumbu tegak. Lihat lingkaran merah pada banyak siswa yang menyukai. Lihat panahnya dan lihat juga di mana dituliskan banyak siswa yang menyukai. Jadi ketika pada sumbu tegak itu dituliskan banyak siswa yang menyukai. Tuliskan mata pelajaran pada sumbu mendatar. Coba perhatikan lingkarannya, apa yang di lingkaran mata pelajaran. Coba perhatikan di mana diletakkan mata pelajarannya.
Ternyata tulisan mata pelajarannya diletakkan di sumbu mendatar. Perhatikan tabel dan sumbu tegak serta sumbu mendatarnya. Lalu perhatikan juga lingkaran merahnya. Perhatikan frekuensi banyak siswa yang menyukai atau yang dilingkari merah pada tabel. Jika data angkanya kecil atau kurang dari 10, gunakan jarak tambah 1, seperti gambar di atas. Akan tetapi, jika datanya besar seperti 40, 50, 60, gunakan juga jarak yang besar. Bisa gunakan jarak tambah 4, tambah 5, tambah 6, dan seterusnya. Yang penting beraturan. Perhatikan tabel dan diagram yang telah dibuat. Perhatikan mata pelajaran dalam kurung yang dilingkari merah pada tabel. Data mata pelajaran ini ditulis pada sumbu mendatar secara berurutan di dalam diagram. Jika matematika yang paling awal, maka matematika yang ditulis di awal. Tidak boleh diurutkan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Coba perhatikan. Matematika pertama pada data 1, maka matematika yang kita tulis pada data sumbu mendatar pertama. Selanjutnya, IPS. Data keduanya, IPS juga yang kita tulis pada sumbu mendatar keduanya. Selanjutnya, IPA data ketiganya, IPA juga yang kita buat. Selanjutnya, agama juga yang kita buat pada sumbu mendatarnya. Jadi, urutannya terurut sesuai tabel yang telah disediakan atau data yang telah disediakan. Sudah pahamkah siswa Bapak cara membuat dan mengisi sumbu tegak dan mendatar pada diagram? Sekarang kita lanjut membuat diagram batang menggunakan sumbu tegak dan sumbu mendatar tadi. Dengan mengamati data yang ada serta jangan lupa menggunakan penggaris. Perhatikan tabel. Lihat data pertamanya. Matematika, banyak siswa yang menyukai 5 orang. Perhatikan tabel dan beri tanda titiknya. Coba perhatikan diagramnya. Sesuaikah dengan tabel? Kita lihat dulu matematika. Kita ukur pakai penggaris sampai angka 5. Setelah itu, sesampainya di angka 5, baru angka 5 tersebut kita beri juga garis mendatar. Seperti gambar diagram tersebut. Baru kita beri tanda titik. Setelah dapat titik pertemuan data pertama, langsung dibuatkan diagram batangnya. Perhatikan titik pertemuan tadi dan cara membuat diagram batangnya gunakan penggarismu. Perhatikan titiknya. Dimulai membuat diagram batangnya dari atas dengan penggaris. Lalu digaris lagi bagian samping atasnya. Lalu diberi garis ke bawah. Diberi juga garis ke bawah. Satu gambar diagram batang ini sama dengan satu kotak buku berpetak anak-anak Bapak. Lihat data kedua pada tabel yang telah disediakan, yaitu IPS, banyak siswa menyukai 4 orang. Perhatikan tabel dan beri tanda titik. Mulai dari pembelajaran IPS. Kita lihat. Pembelajaran IPS itu yang menyukai ada 4 orang. Lihat juga garis mendatarnya pada angka 4. Baru kita beri titik setelah mereka bertemu. Setelah dapat titik pertemuan data kedua, langsung dibuatkan diagram batangnya. Perhatikan titik pertemuan tadi dan cara membuat diagram batangnya gunakan penggarismu. Sama dengan data pertama tadi, coba perhatikan mata pelajaran IPS.
garis dulu bagian atasnya pada kotak berpetakmu. Setelah itu baru digaris ke bawah sehingga membentuk persegi panjang. Selanjutnya, lihat data ketiga. IPA banyak siswa menyukai 3 orang. Perhatikan tabel dan beri tanda titiknya. Lihat pelajaran IPA. Samakan sampai dengan angka 3. Berarti kita beri garis sampai angka 3. Setelah ketemu angka 3, kita beri tanda titik. Setelah dapat titik pertemuan data ketiga, langsung dibuatkan diagram batangnya. Perhatikan titik pertemuan tadi dan cara membuat diagram batangnya gunakan penggarismu. Coba perhatikan pada diagramnya. Diberi garis lurus di atasnya terlebih dahulu. Baru diberi garis ke bawah, sehingga membentuk persegi panjang. Dari gambar tersebut itu diambil satu kotak dalam buku kertas berpetakmu. Lihat data keempat. Agama, banyak siswa menyukai 9 orang. Perhatikan tabel dan beri tanda titik. Kita lihat pelajaran agama. Kita lihat juga angka 9. Perhatikan garis agamanya. Lalu garis angka 9-nya. Beri tanda titik pada titik pertemuannya. Setelah dapat titik pertemuan, data keempat langsung dibuatkan diagram batangnya. Perhatikan titik pertemuan tadi dan cara membuat diagram batangnya gunakan penggarismu. Sama dengan data pertama, data kedua, dan data ketiga tadi. Bentuk diagram batangnya, yaitu bentuk persegi panjang. Garisnya digaris mulai dari atas, lalu garis sampai ke bawah, sehingga berbentuk persegi panjang. Ini juga diambil satu kotak kertas berpetakmu. Selesailah diagram batang yang kita buat dari sebuah tabel dengan hasil gambar seperti berikut. Ini gambar tabelnya, dan ini gambar diagram batangnya. Setelah itu, diagram batang diwarnai dengan warna yang kalian sukai. Coba perhatikan ini. Warna yang kalian sukai. Kali ini, Education Room menyukai warna hijau terang, sehingga Education Room membuat warnanya hijau terang. Catatan penting. Setiap diagram batang diberi jarak satu kotak kertas berpetak di buku matematikanya, agar terlihat rapi dan memiliki jarak. Perhatikan gambar di atas sebagai contoh. Jarak satu kotak buku berpetak. Perhatikan jarak antar diagram batangnya. Itu satu kotak buku berpetakmu. Sehingga setiap mata pelajaran itu memiliki jarak. Sehingga dia terbentuk bagus. Sekarang, penonton setia YouTube channel Education Room telah memahami materi diagram batangnya. Sekarang silakan perhatikan data di bawah ini dan buatlah diagram batangnya sesuai langkah yang telah diajarkan tadi. Terima kasih telah menonton channel Education Room. Semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat. Amin. Jangan lupa tinggalkan komentar serta like dan subscribe pada channel Education Room.